Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali kepada para sahabat data, para pemirsa semua, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikannya secara virtual. Sebagaimana biasa, kami BPS Provinsi Kepulauan Riau setiap awal bulan menginformasikan beberapa indikator. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perkembangan nilai tukar petani atau NTP. Kemudian yang ketiga terkait dengan perkembangan pariwisata dan transportasi. Dan yang keempat terkait dengan luas panen dan produksi padi. Kali ini kami menambah dengan luas panen dan produksi padi. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Sebagaimana terlihat pada layar bahwa inflasi di Batam pada bulan Oktober tercatat sebesar 0,37%. Sementara di Tanjung Pinang tercatat sebesar 0,07%. Kalau kita gabungkan kedua kota tersebut, maka inflasinya tercatat sebesar 0,33%. Sedangkan kalau kita lihat inflasi tahun kalender hingga Oktober tahun 2023 ini, untuk inflasi di Kota Batam tercatat sebesar 1,58%. Sementara Tanjung Pinang inflasinya tercatat sebesar 1,27% dan gabungan dari dua kota IHK ini tercatat sebesar 1,54%. Kalau kita lihat inflasi berdasarkan Y-on-Y-nya yaitu tahun ke tahun, maka inflasi Kota Batam itu tercatat 2,53%. Sedangkan Tanjung Pinang tercatat 1,95% dan gabungan dua kota ini hingga bulan Oktober ini tercatat 2,46%. Di mana sesuai dengan target BI bahwa inflasi yang stabil itu ditargetkan 2 plus minus 1. Artinya hingga Oktober tahun 2023 ini inflasi di dua gabungan kota Batam dan Tanjung Pinang ini masih dalam kondisi yang bisa dibilang masih sangat terkendali. Selanjutnya kita lihat inflasi Oktober 2023 menurut kelompok pengeluaran, di mana tadi sudah kita sebutkan bahwa secara umum inflasi gabungan dua kota IHK di bulan Oktober ini tercatat 0,33%, di mana inflasi tersebut disumbang sebagian besar dari kelompok pengeluaran untuk makanan dan minuman serta tembakau yang mencapai 0,38%. Dan yang terbesar adalah disumbang dari inflasi transportasi yang mencapai 1,42%. Sedangkan yang ketiganya disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 0,33%. Namun demikian masih ada yang mengalami deflasi, yaitu untuk pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang terjadi deflasi 0,01%. Sementara kalau kita lihat inflasi tahun ke tahunnya yang sebagaimana tadi kita lihat itu sebesar 2,46% untuk gabungan dua kota ini, ternyata sebagian besar disumbang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang sudah mencapai 4,81%. Kemudian yang kedua disumbang oleh kelompok pengeluaran untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 4,75%. Dan yang ketiga disumbang dari kelompok pakaian dan alas kaki yang mencapai 3,91%. Namun demikian
masih juga ada yang terjadi deflasi, yaitu untuk kelompok pengeluaran transportasi yang terjadi penurunan harga atau deflasi sebesar 0,07%, itu untuk gabungan kedua kota IHK, yaitu Batam dan Tanjung Pinang. Kalau kita lihat masing-masing kotanya, untuk Batam, sebagaimana tadi kita lihat di depan, itu secara umum pada bulan Oktober ini terjadi inflasi sebesar 0,37%. Inflasi ini ternyata disumbang oleh kelompok pengeluaran transportasi yang mencapai 1,55%. Kemudian yang kedua dari kelompok makanan dan minuman tembakau yang mencapai 0,44%, dan yang ketiga yaitu dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 0,35%. Dan dari ke-11 kelompok ini tidak ada yang mengalami deflasi untuk kota Batam. Kemudian secara Y on Y-nya tahun ke tahun, inflasi di kota Batam yang sebagaimana tadi terlihat sebesar 2,53% ini ternyata sebagian besar disumbang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 4,97%. Kemudian dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 4,94%, dan juga yang ketiga dari pakaian dan alas kaki yang mencapai 4,5%. Dari ketiga penyumbang inflasi ini semuanya sudah di atas 4 secara tahun ke tahun atau Y on Y-nya. Namun demikian masih juga ada yang mengalami deflasi secara Y on Y-nya, yaitu untuk kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami deflasi 0,31%. Selanjutnya untuk kota Tanjung Pinang, secara umum untuk inflasi pada bulan Oktober ini tercatat sebesar 0,07%, yang sebagian besar disumbang dari kelompok pengeluaran transportasi yang mencapai 0,36%. Sementara yang kedua adalah dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 0,18%. Namun demikian masih ada dua kelompok yang mengalami deflasi, yaitu makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 0,03%, dan kelompok pengeluaran untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang terjadi deflasi 0,01%. Itu untuk kota Tanjung Pinang pada bulan Oktober ini. Selanjutnya kalau kita lihat inflasi tahunan, inflasi tahun ke tahun atau inflasi Y on Y-nya untuk kota Tanjung Pinang, sebagaimana tadi disebutkan sebesar 1,95% secara umum, itu sebagian besar disumbang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,57%. Kemudian disumbang yang besar juga adalah dari kelompok pengeluaran pendidikan, secara Y on Y-nya juga mengalami inflasi sebesar 3,72%. Sementara perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi sebesar 3,21%. Namun demikian, masih ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi secara tahun ke tahun atau Y on Y, yaitu yang pertama pakaian dan alas kaki mengalami deflasi sebesar 0,35%. Kemudian yang kedua adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi 0,28%, dan yang ketiga adalah untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang juga mengalami deflasi sebesar 0,26%. Itu kira-kira perkembangan inflasi pada bulan Oktober menurut kelompok pengeluaran. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam inflasi gabungan dua kota, yaitu Batam dan Tanjung Pinang pada bulan Oktober ini. Yang pertama, penyumbang terbesarnya adalah dari angkutan udara yang mengalami inflasi sebesar 7,96%. Yang kedua adalah beras yang mengalami inflasi sebesar 2,95%.
Kemudian yang ketiga bensin, terjadi inflasi 0,79%. Kemudian juga ada daging ayam ras yang terjadi inflasi sebesar 1,59%, dan emas perhiasan juga mengalami inflasi sebesar 1,2%. Selanjutnya ada cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, rokok putih, dan juga kopi bubuk sebagaimana yang terlihat pada layar. Demikian juga ada 10 komoditas yang mengalami deflasi, yang mempunyai andil terbesar terjadinya deflasi untuk gabungan kedua kota Tanjung Pinang dan Batam pada bulan Oktober ini. Yang pertama adalah andil terbesar terjadinya deflasi untuk komoditas telur ayam ras yang mengalami deflasi sebesar 5,15%. Kemudian komoditas bayam terjadi deflasi sebesar 9,93%. Kemudian juga ada wortel yang mengalami deflasi sebesar 10,77%. Ada juga minyak goreng yang mengalami deflasi 0,81%, dan juga ada kentang yang mengalami deflasi sebesar 4,67%. Di samping itu juga ada ikan tongkol, cabai hijau, ikan selar, tomat, dan brokoli. Itu kira-kira 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam terjadinya deflasi di kedua kota gabungan ini untuk bulan Oktober tahun 2023. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar di kota Batam untuk terjadinya inflasi pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Yang pertama adalah angkutan udara yang mengalami inflasi sebesar 8,5%, beras mengalami inflasi sebesar 2,9%, bensin inflasi sebesar 0,83%, kemudian komoditas daging ayam ras mengalami inflasi sebesar 2,09%, dan juga emas perhiasan yang mengalami inflasi sebesar 1,22%. Selanjutnya ada cabai rawit, sawi hijau, rokok putih, cabai merah, dan juga ada kopi bubuk. Kemudian kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya deflasi di kota Batam pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Yang pertama adalah telur ayam ras yang mengalami deflasi sebesar 5,63%. Kemudian bayam yang mengalami deflasi 10,82%. Kemudian juga ada wortel yang mengalami deflasi sebesar 11,16%. Ada minyak goreng yang mengalami deflasi sebesar 0,9%, dan juga ada kentang yang mengalami deflasi sebesar 4,88%. Kemudian disusul cabai hijau, sosis, udang basah, ikan tongkol, dan juga tomat. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar di kota Tanjung Pinang pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Yang pertama adalah beras. Beras mengalami inflasi di kota Tanjung Pinang sebesar 3,34%. Kemudian ada cabai merah, terjadi inflasi sebesar 3,94%. Kemudian juga ada angkutan udara yang mengalami inflasi sebesar 2,06%. Juga ada cabai rawit yang mengalami inflasi 8,66%, dan juga ada bensin yang mengalami deflasi 0,5%. Selanjutnya ada bawang merah, sotong, sawi hijau, emas perhiasan, dan juga nasi dengan lauk. Itu kira-kira 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya inflasi di kota Tanjung Pinang pada bulan Oktober tahun ini. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di kota Tanjung Pinang pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Yang pertama adalah ikan tongkol mengalami deflasi sebesar 7,26%. Kemudian ikan selar mengalami deflasi sebesar 7,37%.
Juga ada daging ayam ras yang mengalami deflasi 1,84%. Juga ada telur ayam ras yang mengalami deflasi 2,72%. Dan juga ada cabai hijau yang mengalami deflasi sebesar 21,52%. Selanjutnya diikuti oleh komoditas tomat, ikan bulat, ikan caru, kacang panjang, dan juga ada wortel. Itu kira-kira perkembangan terkait inflasi dari dua kota IHK, yaitu Batam dan Tanjung Pinang. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani atau NTP pada bulan Oktober tahun 2023. Di mana pada bulan Oktober tahun 2023, NTP Kepri tercatat sebesar 103,05, yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,16%, di mana pada bulan September tahun 2023 NTP Kepri tercatat sebesar 104,26. Kalau kita lihat menurut subsektornya, yang untuk subsektor tanaman pangan NTP-nya tercatat sebesar 97,86. Artinya terjadi kenaikan sebesar 0,06% dibandingkan bulan yang lalu. Sementara subsektor lain semuanya mengalami penurunan. Yang pertama adalah hortikultural, di mana NTP-nya tercatat sebesar 102,02, di mana mengalami penurunan sebesar 0,13%. Kemudian subsektor tanaman perkebunan rakyat NTP-nya tercatat sebesar 100,18, di mana terjadi penurunan dibandingkan bulan lalu sebesar 2,71%. Kemudian yang ketiga yang turun juga adalah subsektor peternakan, tercatat NTP-nya sebesar 100,63 atau terjadi penurunan sebesar 0,32%. Kemudian subsektor perikanan secara keseluruhan NTP-nya tercatat sebesar 108,09. Artinya juga terjadi penurunan sebesar 1,04%. Kalau kita lihat berdasarkan kelompoknya, yaitu kelompok nelayan atau perikanan tangkap, itu NTP-nya tercatat sebesar 108,72, yang berarti juga terjadi penurunan sebesar 1,04% dibandingkan bulan yang lalu. Kemudian juga ada pembudidaya ikan, itu juga NTP-nya mengalami penurunan sebesar 0,86%, di mana NTP pada bulan Oktober ini tercatat sebesar 96,27. Selanjutnya kita lihat perkembangan NTP selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, di mana pada tahun 2023 ini NTP-nya terlihat sangat flat atau stabil, berkisar antara 104 dan 105. Bahkan untuk bulan Oktober ini sudah masuk ke 103 penurunannya, sehingga bisa dilakukan atau merupakan warning agar tidak terjadi penurunan kembali, karena secara tren pada tahun 2022 yang lalu sejak Juli itu NTP untuk Provinsi Kepulauan Riau trennya menurun dari bulan Juli hingga bulan November, sehingga untuk bulan November ke depan mohon untuk diwaspadai penurunan tren NTP ini. Kalau kita lihat secara mantuman pada bulan Oktober ini NTP-nya turun sebesar 1,16%. Sementara kalau kita bandingkan secara Y on Y-nya dengan bulan Oktober tahun lalu juga mengalami penurunan yang lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 2,11%. Selanjutnya kita lihat NTUP untuk Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Oktober tahun 2023 ini tercatat sebesar 101,24.
yang juga berarti terjadi penurunan sebesar 1,09% dibandingkan dengan bulan yang lalu, yaitu bulan September tahun 2023 yang NTP-nya tercatat sebesar 102,36. Kalau kita lihat menurut subsektornya, di mana tanaman pangan mengalami peningkatan NTP-nya sebesar 0,07%, di mana pada bulan Oktober tahun 2023 ini tercatat sebesar 95,65 untuk NTUP Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Selanjutnya, untuk subsektor hortikultura, NTUP-nya tercatat sebesar 99,86 atau mengalami peningkatan sebesar 0,01% dibandingkan bulan yang lalu. Kemudian kita lihat untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, NTUP-nya tercatat sebesar 96,4 atau terjadi penurunan sebesar 2,87%. Sementara untuk subsektor peternakan tercatat sebesar 101,54 atau terjadi penurunan sebesar 0,08%. Selanjutnya untuk subsektor perikanan NTUP-nya sebesar 107,91 atau mengalami penurunan sebesar 0,88%. Selanjutnya untuk kelompok nelayan atau perikanan tangkap, NTUP-nya pada bulan Oktober tahun 2023 ini tercatat sebesar 108,44 yang juga berarti mengalami penurunan sebesar 0,89%. Selanjutnya untuk kelompok pembudidaya ikan, NTUP-nya tercatat sebesar 97,86 atau mengalami penurunan sebesar 0,73% dibandingkan NTUP bulan September tahun 2023. Selanjutnya kita lihat Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan atau kita singkat IKRT Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Oktober tahun 2023 ini tercatat sebesar 0,2%. Sementara untuk tahun kalender hingga Oktober tahun 2023 ini tercatat sebesar 2,13%. Sementara untuk Y on Y-nya yaitu Oktober 2023 terhadap Oktober tahun 2022 yang lalu, IKRT-nya tercatat sebesar 2,14%. Itu kira-kira perkembangan nilai tukar petani pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Selanjutnya kita lihat perkembangan pariwisata dan transformasi pada bulan perkembangan pariwisata dan transportasi bulan September tahun 2023 ini. Yang pertama kita lihat perkembangan terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara untuk Provinsi Kepulauan Riau, di mana pada bulan September tahun 2023 ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 132.000, di mana berarti terjadi peningkatan sebesar 7,3% dibandingkan bulan yang lalu, bulan Agustus tahun 2023 yang tercatat jumlah kunjungan wisatawan sebesar 122.960 kunjungan. Sementara kalau kita bandingkan secara Y on Y-nya juga mengalami peningkatan yang cukup tajam sebesar 26,13%, di mana pada bulan September tahun lalu jumlah kunjungan wismannya hanya tercatat sebanyak 104.652 kunjungan. Sedangkan secara kumulatifnya dari Januari hingga September tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai 1.104.890 kunjungan atau berarti terjadi peningkatan sebesar 207
kira-kira, atau di mana pada tahun 2022 secara periode yang sama itu tercatat hanya 359.510 kunjungan. Artinya terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya kita lihat 4 pintu masuk utama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan September tahun 2023 ini, di mana untuk Batam pada bulan September tahun 2023 ini tercatat sebanyak 102.200 kunjungan wisatawan mancanegara, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 7,31% dibandingkan bulan yang lalu, dan juga meningkat sebesar 30,19% kalau kita bandingkan dengan bulan September tahun 2022 yang lalu. Kemudian pintu masuk yang kedua adalah Tanjung Pinang. Pada bulan September tahun 2023 ini tercatat sebanyak 4.827 kunjungan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau melalui pintu masuk Tanjung Pinang. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 14,33% dibandingkan bulan Agustus tahun 2023, dan juga terjadi peningkatan sebesar 29,9% kalau kita bandingkan dengan bulan September tahun 2022 yang lalu. Kemudian pintu yang ketiga yaitu pintu masuk Bintan, di mana pada bulan September tahun 2023 ini jumlah kunjungan wisman yang mengunjungi Kepulauan Riau melalui Bintan tercatat sebanyak 20.542 kunjungan, atau berarti mengalami peningkatan 6,78% dibandingkan bulan Agustus tahun 2023, dan juga meningkat 12,76% dibandingkan bulan September tahun 2022 yang lalu. Pintu masuk yang keempat adalah Karimun, yaitu pada bulan September tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau melalui pintu masuk Karimun tercatat sebanyak 4.345 kunjungan, atau berarti terjadi peningkatan sebesar 4,12% secara mantuman, dan juga meningkat 3,75% peningkatan kalau kita bandingkan secara Y on Y atau kita bandingkan dengan bulan September tahun 2022 yang lalu. Maaf. Selanjutnya kita lihat kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Riau menurut negara utama. Pada bulan September dan juga bulan Agustus, sebagian besar itu kunjungan wisman ke Provinsi Riau berasal dari negara Singapura. Kemudian yang kedua adalah dari negara Malaysia. Kemudian yang ketiga dari negara Tiongkok, yang keempat India, Filipina, Australia, dan juga ada dari Inggris. Selama bulan September ini, di mana kunjungan dari Singapura mencapai 55,48%, sedangkan dari Malaysia sudah mencapai 13,94%. Artinya sebagian besar kunjungan wisman ke Provinsi Kepulauan Riau, sebagian besar itu berasal dari negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia untuk kondisi bulan September tahun 2023 ini. Kalau kita lihat secara kumulatif dari Januari hingga September tahun 2023 ini, jumlah kunjungan wisman juga sebagian besar dari Singapura, kemudian Malaysia, India, Tiongkok, Filipina, Inggris, Australia, Amerika, Jepang, dan juga ada Korea Selatan. Di mana secara kumulatif dari Januari hingga September tahun 2023, jumlah kunjungan wisman ke Provinsi Kepulauan Riau dari Singapura mencapai 55,48%, kemudian dari Malaysia mencapai 14,41%.
Selebihnya itu dari India, Tiongkok, Filipina, Inggris, Australia, dan juga dari negara-negara yang lain. Selanjutnya kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK untuk hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan September tahun 2023 ini tercatat sebesar 45,45%. Hal ini berarti terjadi penurunan secara month-to-month sebesar 4,95 poin persen dibandingkan bulan Agustus tahun 2023 yang lalu yang mencapai TPK-nya sebesar 50,4%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu pada bulan yang sama, yaitu bulan September tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 2,84 poin persen, di mana pada September tahun 2022 yang lalu tercatat TPK-nya untuk hotel berbintang sebesar 42,61%. Itu kira-kira terkait dengan perkembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kita lihat terkait dengan perkembangan transportasi di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah penumpang pada bulan September tahun 2023 untuk penumpang pesawat domestik baik datang maupun berangkat sebesar atau sebanyak 320.095 penumpang. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar 2,61% dibandingkan jumlah penumpang pada bulan Agustus tahun 2023 yang lalu. Sementara untuk penumpang pesawat yang datang juga mengalami penurunan sebesar 2,31%, sedangkan penumpang pesawat berangkat yang domestik juga mengalami penurunan 2,91%. Selanjutnya kita lihat penumpang pesawat internasional baik datang maupun berangkat tercatat sebesar 4.629 penumpang, atau berarti terjadi penurunan sebesar 12,3% dibandingkan jumlah penumpang pada bulan Agustus tahun 2023 yang tercatat sebanyak 5.278 penumpang, di mana untuk penumpang pesawat yang datang secara internasional itu juga mengalami penurunan sebesar 39,72%, sementara untuk pesawat berangkat internasionalnya justru mengalami peningkatan sebesar 33,57%. Ini kondisi hingga bulan September tahun 2023. Selanjutnya kita lihat perkembangan jumlah penumpang angkutan laut pada bulan September tahun 2023 ini, di mana jumlah penumpang kapal laut total yang domestik baik datang maupun berangkat itu tercatat sebanyak 587.372 penumpang, atau berarti mengalami penurunan sebesar 1,69% terhadap jumlah penumpang bulan Agustus tahun 2023 yang tercatat sebanyak 597.475 penumpang. Sementara untuk penumpang kapal yang datang domestik juga mengalami penurunan sebesar 1,19%, sedangkan penumpang kapal berangkat domestik juga mengalami penurunan sebesar 2,2%. Sedangkan penumpang kapal laut secara total yang internasional pada bulan September tahun 2023 ini tercatat sebanyak 437.781 penumpang. Artinya terjadi peningkatan sebesar 2,36% dibandingkan bulan Agustus tahun 2023 yang jumlah penumpangnya sebanyak 427.692 penumpang. Sedangkan
untuk penumpang kapal datang internasional juga mengalami peningkatan sebesar 1,33%, yaitu pada bulan September 2023 tercatat sebanyak 215.359 penumpang dibandingkan bulan Agustus tahun 2023 yang hanya tercatat 212.534 penumpang. Sedangkan untuk penumpang kapal yang berangkat internasional juga mengalami peningkatan sebesar 30,38%. Demikian kira-kira perkembangan terkait dengan transportasi di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan September tahun 2023. Selanjutnya mengenai padi, perkembangan terkait dengan luas panen dan produksi padi. Untuk luas panen dan produksi padi ini akan disampaikan oleh Pak Ketut. Kepada Pak Ketut kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para sahabat data, hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan angka sementara luas panen dan produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Sahabat data, proses perhitungan produksi beras dan padi itu dihitung dengan metode yang mengintegrasikan dua sistem pengumpulan data, di mana produksi itu merupakan perkalian antara luas panen dan produktivitas. Untuk luas panen dalam satuan hektar, itu mengumpulkan datanya dengan menggunakan metode kerangka sampel area atau KSA. Sedangkan untuk produktivitas dalam satuan ton per hektar, itu dengan metode ubinan berbasis subsegmen KSA. Sedangkan untuk produksinya sendiri dalam satuan ton, baik padi, GKG, dan beras, itu dengan konversi gabah menjadi beras untuk pangan penduduk. Yang perlu diperhatikan di sini adalah luas panen itu menggunakan luas panen bersih setelah memperhitungkan nilai konversi galengan. Sedangkan untuk konversi GKP ke GKG dan juga konversi GKG ke beras itu menggunakan hasil survei konversi gabah ke beras tahun 2018. Sahabat data, untuk luas lahan baku sawah atau LBS 2019 sebagai support dalam penghitungan KSA di sini adalah menggunakan keputusan Menteri ATR atau Kepala BPN nomor 686/SKPG.03.03/12/tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019, di mana LBS nasional sebesar 7.463.948 hektar dan LBS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1.394 hektar, di mana informasi luas lahan baku sawah ini digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi. Sahabat data, luas lahan baku sawah kalau kita lihat menurut Kabupaten Kota 2019 dalam satuan hektar di Provinsi Kepulauan Riau, di sini Kabupaten Lingga menempati posisi yang pertama di mana luasnya itu sebesar 514,61 hektar. Diikuti oleh Natuna, luasnya sebesar 442,12 hektar. Selanjutnya Karimun 182,82 hektar. Selanjutnya Bintan itu sebesar 154,32 hektar. Selanjutnya Kepulauan Anambas
sebesar 99,28 hektar, dan yang terakhir adalah Kota Tanjung Pinang sebesar 1,33 hektar. Sahabat data, untuk luas panen padi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2023 dalam satuan hektar, di mana luas panen Oktober sampai dengan Desember 2023 ini adalah angka potensi. Jadi, sahabat data bisa lihat di line chart di sini tahun 2022 dan 2023. Realisasi luas panen padi Januari sampai September 2023 itu mengalami penurunan sebesar 34,88% dibanding dengan periode yang sama, yaitu Januari sampai September tahun 2022. Di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan pada bulan Juni 2023, di mana tahun 2022 itu sebesar 38,45 hektar dan tahun 2023 itu sebesar 4,39 hektar. Potensi luas panen padi Oktober sampai Desember 2023 diperkirakan sebesar 40,62 hektar, yaitu mengalami peningkatan di periode yang sama, yaitu Oktober-Desember tahun 2022. Di mana untuk potensi 3 bulan ke depan ini perlu dijaga agar tidak terjadi penurunan yang signifikan. Untuk total luas panen angka sementara tahun 2023 di sini sebesar 139,41 hektar, mengalami penurunan sebesar 40,07 hektar atau sekitar 22,33% dari 179,48 di tahun 2022. Selanjutnya, sahabat data, dari luas panen kita beranjak ke produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2023 dalam satuan ton GKG. Sahabat data bisa lihat line chart untuk produksi padi tahun 2022 dan 2023. Produksi padi September sampai dengan Desember 2023 adalah angka sementara. Produksi padi Januari sampai September 2023 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 35,05% dibanding Januari sampai September 2022. Di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan pada bulan Juni 2023. Untuk potensi produksi padi bulan Oktober sampai bulan Desember 2023 diperkirakan sebesar 158,74 juta ton. Nah, ini mengalami kenaikan di periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu bulan Oktober sampai Desember 2022. Potensi 3 bulan ke depan perlu dijaga agar tidak terjadi penurunan yang signifikan. Untuk total produksi padi tahun 2023 angka sementara yaitu sebesar 423,11 ton GKG. Ini mengalami penurunan sebesar 83,80 ton atau sekitar 16,53% dari tahun 2022, yaitu sebesar 506,91. Kabupaten dengan total produksi padi GKG tertinggi pada tahun 2023 adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga. Sementara itu, kabupaten dengan potensi produksi padi terendah adalah Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Untuk penurunan produksi padi yang cukup besar pada tahun 2023 itu terjadi di Kabupaten Natuna. Hal ini terjadi karena banyaknya petani yang memilih
untuk mengistirahatkan lahan padi setelah panen di awal tahun 2023 dan kemungkinan akan menanam lagi di akhir tahun 2023. Mengingat lahan sawah padi tersebut sudah ditanami padi 3 kali berturut-turut. Di sisi lain, peningkatan padi terjadi di Kabupaten Lingga. Peningkatan produksi terjadi karena pemerintah daerah setempat sedang menggalakkan petani untuk melakukan penanaman padi pada desa-desa yang memiliki sawah padi. Hal ini juga terlihat dari banyaknya bantuan pupuk, benih, dan pestisida dibandingkan tahun 2022 lalu. Dengan adanya pupuk, pestisida yang memadai, serangan hama pada sawah-sawah padi di tahun 2023 ini juga berkurang dibanding kondisi tahun 2022 lalu. Sahabat data, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan produksi beras di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2023 dalam satuan ton. Sahabat data bisa melihat di line chart untuk kondisi tahun 2022 dan 2023. Produksi beras September dan Desember di sini tahun 2023 itu adalah angka sementara. Produksi beras Januari-September tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 35,05% dibanding Januari-September tahun 2022. Terjadi penurunan yang cukup signifikan pada bulan Juni 2023. Selanjutnya untuk potensi produksi beras bulan Oktober-Desember 2023 diperkirakan sebesar 90,84 ton, itu mengalami kenaikan sebesar 33,70 ton atau sekitar 58,98% dari periode yang sama tahun 2022. Potensi 3 bulan ke depan perlu dijaga agar tidak terjadi penurunan yang signifikan. Untuk total produksi beras angka sementara tahun 2023 itu sebesar 242,12 ton. Ini mengalami penurunan dari tahun 2022 itu sebesar 47,95 ton atau sekitar 16,53% dari 290,07 ton. Demikian untuk informasi atau rilis KSA padi untuk angka sementara tahun 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini dapat berguna untuk stakeholder terkait dengan produksi padi, yaitu luas panen, produksi padi, dan produksi beras. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.